Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Subhani Fafa ingin mempresentasikan tentang teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Yang kedua, menurut aliran behavioristik, belajar pada hakikatnya adalah pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antara stimulus dan respon. Tokoh-tokoh teori behavioristik yang pertama ada John Watson, yang kedua ada Ivan Pavlov, dan yang ketiga ada Skinner. Perspektif behavioristik menurut John Watson, belajar adalah proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon, yang disingkat jadi SR, di mana perilaku manusia sepenuhnya dapat dijelaskan dan diprediksi berdasarkan pengaruh lingkungan. Contoh, seorang guru ingin menanamkan kebiasaan menjawab pertanyaan dengan aktif di kelas. Penerapan menurut Watson yang pertama yaitu stimulus. Guru memberikan pertanyaan dan menguji bagi siswa-siswa yang menjawab soal. Misalnya, oh bagus sekali jawabannya. Oh, kamu hebat. Memberikan tepuk tangan dari teman-teman atau bintang di papan nilai. Dan yang kedua yaitu respon. Siswa menjadi lebih aktif menjawab pertanyaan karena mengasosiasikan menjawab dengan suatu yang menyenangkan gitu, atau dikasih pujian lah. Yang kedua yakni dari Ivan Pavlov. Menurut Ivan Pavlov, behaviorisme adalah proses belajar yang terjadi melalui asosiasi antara stimulus dan respon yang dibentuk secara refleks otomatis melalui proses conditioning klasik. Contoh, situasi guru memutar musik lembut sebelum memulai pelajaran untuk menandakan waktu tenang. Penerapan teori Pavlov, awalnya musik tidak berarti apa-apa bagi siswa. Tapi setiap hari musik diputar sebelum guru mulai menjelaskan, yang berarti siswa harus tenang dan memperhatikan. Dari sana, lama-kelamaan siswa itu akan mulai diam dan fokus hanya dengan mendengarkan musik tanpa harus disuruh. Yang ketiga yaitu Skinner. Menurut Skinner, belajar adalah proses perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil dari konsekuensi atau suatu tindakan. Teorinya dikenal sebagai pengkondisian operan. Ia berpendapat bahwa perilaku manusia dapat dibentuk, dipertahankan, atau dihilangkan melalui penguatan atau hukuman, tergantung pada konsekuensi yang menyertainya. Misalnya itu situasinya gini, seorang guru ingin membentuk kebiasaan siswa mengumpulkan tugas yang tepat waktu. Penerapan teori Skinner, penguatan positif. Siswa yang mengumpulkan tugas tepat waktu akan dikasih tambahan nilai misalnya, atau dikasih pujian. Kalau misalnya penguatan negatif yaitu sebaliknya. Siswa yang telat tidak mendapat akses materi tambahan yang bermanfaat atau sebagai hukuman gitulah. Yang terlambat diberi pengurangan nilai atau tidak boleh mengikuti kelas. Yang teori yang kedua yakni teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif menekankan bahwa belajar adalah proses aktif yang melibatkan pemikiran, pemahaman, dan pemecahan masalah kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Dalam teori kognitif, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan.
Perubahan tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh proses belajar dan berpikir internal yang terjadi selama proses belajar. Tokoh-tokoh teori kognitif. Yang pertama ya ada Jean Piaget, dan yang kedua ada Jerome Seymour Brunner, dan yang ketiga ada Gestalt. Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif berperan penting dalam proses belajar secara mendasar. Perkembangan kognitif merupakan proses mental yang pada dasarnya mencerminkan peningkatan kemampuan dalam bernalar secara logis. Semakin bertambah umur seseorang, maka semakin kompleks susunan sel sarafnya dan semakin meningkatkan kemampuan kognitifnya. Intinya dari umur ke umur itu biasanya terjadi kayak pemikiran yang lebih kritis, mungkin begitu. Dan yang kedua, Jerome Seymour Brunner, menurutnya bahwa seseorang belajar dengan cara menyusun dan menghubungkan pengalaman serta pengetahuan yang sudah dimilikinya. Dengan begitu, mereka bisa memahami konsep baru, menemukan pola, dan membuat kesimpulan sendiri dari hal-hal yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, seseorang anak yang melihat orang tuanya menawar harga di pasar, dia tuh mulai memahami konsep negosiasi dan mencoba menerapkannya sendiri saat bermain dengan temannya. Yang ketiga yakni dari Gestalt. Inti dari belajar menurut Gestalt adalah melihat suatu objek atau peristiwa sebagai sebuah kesatuan yang terstruktur dan terorganisir. Contohnya, saat melihat peta, kita tidak menghafal setiap jalan satu persatu, tapi memahami pola, hubungan antar lokasi untuk menemukan rute yang dekat atau rute yang terbaik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ahmad Taufik Subhani Fafa. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.